Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ardiansyah dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fikri Ardiansyah, dan Retno Arum Sayakti. Nah, di sini saya akan mempresentasikan poster hasil karya saja. Maaf sebelumnya, posternya jelek, maklum nggak pandai membuat poster. Nah, kali ini poster yang berjudul Kenali Gejala Disosiatif dan Somatoform. Kenapa saya menulis judul Kenali Gejala Disosiatif dan Somatoform? Adalah masih banyak orang di luar sana yang tidak menyadari bahwa dirinya terkena disosiatif dan somatoform. Nah, disosiatif sendiri merupakan gangguan kepribadian yang kadang itu orang yang terkena kondisi seperti ini menganggap dirinya merasa seperti orang lain di dalam tubuhnya. Ini juga dapat disebut kepribadian ganda. Nah ya, kalau gejala somatoform itu merupakan gangguan stres karena penyakit, entah adanya berita penyakit atau entah dia sedang merasakan sakit tersebut. Nah, dia juga tahu kalau penyakit tersebut dapat membuatnya gelisah atau ya berupa keluhan fisik lah, seperti bisa menimbulkan kematian. Kan kadang seseorang kalau sudah mendengar kematian jadi takut. Nah, terus gejala disosiatif ini dapat diidentifikasi di dalam poster ini. Sudah saya berikan contoh adanya memori yang tidak ingat dalam aktivitas sehari-hari, informasi diri dan atau kejadian traumatis yang dialami, merasa seperti terdapat orang lain di dalam tubuh, berperilaku di luar karakter sebenarnya, merasa asing dengan diri sendiri, seolah-olah menjadi orang lain, menyebut diri sendiri dengan kami atau kita, dapat menulis dengan gaya tulisan tangan yang berbeda. Nah, sedangkan gejala somatoform, kekhawatiran terus-menerus tentang kemungkinan penyakit, melihat sensasi fisik normal sebagai tanda penyakit parah, khawatir bahwa gejala yang dialami adalah gejala serius bahkan ketika tidak terbukti, menganggap sensasi fisik mengancam atau berbahaya, merasa evaluasi medis dan perawatan medis yang dijalani belum memadai, khawatir aktivitas fisik dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Nah, di gejala disosiatif ini kebanyakan orang-orang yang mengidap disosiatif itu dulunya pernah mengalami trauma yang hebat atau parah, entah itu pelecehan seksual, kekerasan, terus ya kejadian atau diculik gitu. Nah, orang-orang yang terkena disosiatif ini kadang ketika dia merasakan stres lagi, gejala ini akan muncul menurut yang saya baca. Tapi saya juga pernah meneliti orang yang terkena gejala disosiatif ini. Menurut saya, gejala ini tidak akan muncul saat dia tidak stres. Kalau kehidupannya lagi biasa-biasa saja, kadang orang ini ya masih tetap kayak orang normal biasa. Tapi kebanyakan waktu dia mengalami stres, entah dia hambatan dalam pekerjaan, dipecat, atau masalah asmara sedang galau, kadang masalah ini tuh yang dapat membuat gejalanya ini muncul, entah karena dia tidak kuat terhadap tekanan atau gimana, saya kurang tahu. Nah, sedangkan gejala somatoform
Nah, seperti fenomena sekarang ya, ada COVID-19 atau corona. Nah, hal-hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran, apalagi berita-berita hoax yang sangat tidak bisa kita maklumi atau membuat kita takut terhadap semua berita tersebut. Jadi hal-hal ini dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap kita. Juga mau bagaimana lagi, di berita juga peralatan medis di Indonesia masih kurang, alat-alat masih kurang banyak, dan rumah sakit juga kayaknya kalau gejala ini semakin bertambah, rumah sakit dapat kewalahan. Nah, melihat berita tersebut, kebanyakan masyarakat menjadi stres, terlalu takut terhadap penyakit ini. Dan kadang ketika kita stres seperti ini, malah timbul banyak penyakit yang menghinggapi kita. Nah, semua itu tergantung dari diri kita masing-masing, entah gejala disosiatif atau gejala somatoform. Semua kembali pada diri kita masing-masing. Mampukah kita menghadapi semua tekanan? Mampukah kita belajar untuk menghadapi tekanan yang sangat berat? Kita harus bisa menghadapi semua tekanan ini, walau memang bisa dikatakan tekanan ini terlalu berat. Disosiatif, somatoform, kenali gejala Anda agar terhindar dari gangguan ini. Terima kasih dari saya, Fikri Ardiansyah dan Retno Arum Sayekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.